ADHD. Di sini saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 2 di SD Negeri Dekat Kulon, Lamongan, kelas 5 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi perubahan kenampakan alam di permukaan bumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang dilihat teman kanan kirinya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ada? Siapa lagi? Pembinaan? Yang lain? Yang ini pembinaan semuanya? Apa kenapa? Tapi yang ini sudah siap mulai pembelajaran? Belum? Sudah siap apa belum? Oke, kalau belum siap ibu punya speaking. Speakingnya yaitu punya lawan. Jadi antara pernyataan dengan tindakan itu berbeda. Gajah. Gajah itu kan besar, gerakannya bisa dilihat, tapi gerakannya kecil, kayak gini. Kemudian kalau semut itu kan kecil, tapi gerakannya besar. Tuh. Kebalikannya, ingat dulu yang kebalikan. Nah, gajah itu besar, tapi gerakannya kecil. Kalau semut kecil, gerakannya besar. Betul. Kemudian ular itu kan panjang, tapi gerakannya pendek. Kalau cacing itu kan pendek, tapi gerakannya panjang. Oke, paham? Semuanya berdiri. Kita berdiri bersama-sama. Nanti ibu tunjuk siapa yang fokus atau boleh kami. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut.
perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Sekarang itu mau tanya sama kalian. Kira-kira contoh perubahan yang ada pada diri kalian apa? Betul. Iya. Apa lagi? Siapa? Dewasa berarti umur dia betul. Apa lagi? Jadi perubahan yang ada di diri kita itu kayak lebih tinggi, bertambah tinggi. Kecil ya berarti bertumbuh jadi tinggi. Yang dulunya rambutnya pendek, itu merupakan contoh dari perubahan. Perubahan itu tidak terjadi pada manusia saja, namun juga terjadi pada bumi di tempat tinggal kita. Terus seperti apa sih perubahan yang dialami oleh bumi? Nanti kita pelajari itu. Dengan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu merefleksikan perubahan kondisi alam di permukaan bumi dari faktor alam maupun perbuatan manusia. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pola hidup atau aktivitas yang menyebabkan terjadinya permasalahan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat memprediksi dampak perubahan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan dan ekonomi. Jadi bumi ini kan terus kemudian melalui aktivitas manusia. Jadi bumi ada perubahan. Ada pabrik, kemudian ada perkotaan gedung-gedung. Nah itu perubahan. Yang pertama yaitu perubahan faktor alam. Peristiwa alam itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas manusia sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Kalau peristiwa alam kita bisa. Setelah itu terus peristiwa alam itu bisa berbahaya bagi kita jika merugikan manusia. Jadi apa yang kalian ketahui contoh bencana yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Tsunami, ya betul. Ya ini juga faktor alam. Ada bumi, tsunami. Betul istilah alam bisa bermacam-macam. Alam terjadi di darat, di laut maupun udara. Penyebabnya pun bisa berbeda-beda. Istilah alam bisa menjadi suatu bencana yang juga membawa mengikat bagi manusia. Misalnya ada sesuatu yang dapat memacam kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam yang dari alam disebut bencana alam. Peristiwa alam dan energi yang ada entah bumi. Indonesia ini merupakan negara yang rawan akan bencana. Karena apa? Iya. Karena adanya hubungan antara lempeng bumi. Jadi ini Indonesia ya. Ini Indonesia dibagi oleh ini lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Jadi nanti kalau bertumbukan atau bergeser, nanti terjadi adanya gempa bumi. Ya. Sekarang ibu mau simulasikan terjadinya gempa. Bentar. Jadi ini ibaratnya lempeng ya, ini yang ini panjang-panjang ini. Ini dibentukkan sebuah lempeng Pasifik, Indo Australia atau Eurasia. Ibu minta tolong bahasa cepat. Apa Pak?
Ya nggak kelihatan bisa maju ke depan. Berarti dulu. Ini saya diam dulu ya, yang lain aku menjelaskan. Duduk dulu ya, oke? Jadi ini ibaratkan ini yang coklat-coklat ini merupakan lempeng bumi. Dan ini pasir ini ibaratkan tanah. Kemudian ini gedung-gedung ada rumah dan kendaraan hewan. Sekarang coba kita geser pelan. Aman baik. Nah, gimana? Ketika bergeseran, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bentar, apa yang terjadi? Rubuh semua. Ya ini merupakan penggambaran dari gempa bumi. Oke, silakan kembali ke pesannya. Perhatikan ibu dulu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah mengerti ya bagaimana simulasi dari gempa bumi, terjadinya gempa bumi. Selanjutnya yaitu gempa bumi juga bisa karena meletus. Gempa bumi bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik, erupsi, gunung api akan mengeluarkan awan panas. Awan panas biasanya disebut apa? Kalau di sini erupsi. Abu vulkanik, asap. Delta apa itu? Ya. Awan-awan Asap. hitam-hitam. Lubu hitam. Hujan abu, hujan abu, lava. Banjir lahar. Banjir lahar ini loh. Kemudian tsunami juga terjadi sebab gempa bumi tersebut. Jadi mengakibatkan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam. Jadi ketika gelombang sampai darat akan menyapu dan menghancurkan semua yang dilewati. Selanjutnya, tadi kan berubah dari faktor alam. Selanjutnya yaitu dari faktor aktivitas manusia. Berbagai kegiatan atau aktivitas manusia dapat menyebabkan perubahan di lingkungan tanpa kita sadari. Sekarang coba aktivitas manusia apa yang menyebabkan terjadinya bencana? Iya, banyak sekali aktivitas. Banyak sekali aktivitas manusia yang menyebabkan bencana. Oke. Selanjutnya ibu mau simulasikan juga terjadinya banjir. Perhatikan. Oke. Sekarang ibu mau menuangkan ke banjir bu. Siapa? Ini kalau sungai itu bersih, dia mengalir dengan lancar, tidak tersumbat. Beda lagi kalau kita membuang sampahnya sembarangan, kita kasih sampah. Ya. Kasih sampah. Ada sampah kertas, plastik, kemudian masker, semuanya kita masukkan. Gitu ya. Coba dituangkan kembali airnya. Nah, dia akan tumpah melebar ke di luarnya. Dia tidak akan mengalir ke tempatnya karena tersumbat oleh apa?
oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Oke, terima kasih. Nanti semua manusia itu kan menghasilkan sampah, dan sampah itu merupakan benda yang tidak bisa dikurai. Jadi, ya, manusia membuang sampahnya sembarangan di sungai, apa yang terjadi? Kemudian, tadi bisa dikonsumsi oleh plankton. Tahu plankton? Ya, betul. Kemudian plankton tersebut dimakan oleh ikan. Dan ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, berarti mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh itu berbahaya bagi tubuh kita kalau terus-terusan kita konsumsi dan menyebabkan gangguan pada kesehatan tubuh kita. Ya, pencernaan. Selanjutnya yaitu dampaknya dampak kerusakan lingkungan. Ada sosial, pemasyarakatan, dan ekonomi. Kalau sosial, kondisi lingkungan yang buruk dapat memaksa masyarakat untuk tidak pandai mencari sumber air bersih karena airnya sudah tercemar. Tadi buang sampah sembarangan, kemudian limbah-limbah pabrik. Jadi sulit kan kita untuk mendapatkan air bersih dan sumber daya alam lainnya. Lalu dapat menimbulkan ketegangan antar masyarakat untuk ekonomi sosial. Yang kedua itu kemasyarakatan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup berpenyakit dan gangguan kesehatan yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ekonomi, dapat merusak infrastruktur dan mengakibatkan hilangnya modal dan pendapatan masyarakat. Mencari nafkah para petani dan nelayan terdampak secara signifikan. Jadi tadi bencana-bencana alam tadi itu kan merusak lahan pertanian, lahan peternakan, dan itu kan merupakan sumber mencari nafkah orang tersebut di daerah sehingga terganggu, merupakan termasuk dampak dari kerusakan lingkungan. Sekarang ini kan sudah terbentuk menjadi beberapa kelompok. Sekarang kita memecahkan LKPD kelompok. Jadi nanti ibu membagikan setiap kelompok LKPD, yang mana LKPD-nya ini mengisi pada informasi bencana. Nama bencananya apa? Kemudian penyebabnya apa? Apakah itu faktor alam atau faktor dari aktivitas manusia? Kemudian dampaknya apa bagi kita? Ya. Kemudian ini nanti bisa dicari gambarnya, kemudian ditempel di bawahnya. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang, ayo dulu.
Yang kedua apa? Penyebab dari tempat ini adalah keseran pempek mie. Akibat dari tempat ini adalah keseran bangunan.
lagi.